atau aliran darah dari jantung ya, di jantung di tubuh kita. Saya coba gambar. Ada yang pesan air mineral? Keluar ruangan ini ada yang pesan air mineral? Belum. Ada botolan? Botolan. Misalnya satu dus aja. Selama ini itu nggak menyebutkan belum mas. Anak mencetak ada dosis yang ada sampai 3 baru unitnya. Nah itu cuma katanya ada 3. Coba kok firman. Ya, jadi ini ya jantung ya. Jantung itu terdiri dari 4 bagian. Bagian ini disebut dengan apa? Bagian ini disebut dengan apa yang sini? Apa? Serambi kanan. Atrium kanan. Ini atrium. Ya, serambi sama dengan atrium ya. Atrium kiri atau serambi kiri. Atrium kiri. Ya. Sini ini disebut dengan ventricle kanan. Ya, disebut dengan ventricle kanan. Ventricle kanan. Ya, atau bilik kanan, ini disebut dengan ventricle kiri atau bilik kiri. Nah, di sini ada katup ya. Di sini juga ada katup. Katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Ya, jadi ini katup disebut dengan katup tricuspidalis ya. Katup ya, ini ya, ini ya. Di sini ini disebut dengan katup tricuspidalis ya, memisahkan antara atrium kanan dengan ventricle kanan ya. Ini disebut dengan katup bicuspidalis, memisahkan antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Nah, darah itu masuk mulai darah kotor ya, darah kotor dari seluruh tubuh. Ini ya, darah kotor dari seluruh tubuh masuk lewat vena cava superior. Vena apa? Vena cava ya. Superior. Ya, vena cava superior, ya, vena cava superior. Ya, jadi masuk darah kotor yang saya gambarkan dengan garis merah. Vena masuk ke vena cava lewat vena cava superior, masuk ke mana ini? Ke mana ini? Sini. Apa ini namanya tadi? Serambi kanan. Ya, atrium kanan ya. Dia masuk ke atrium kanan. Setelah dari atrium kanan, dia akan melewati katup ini. Apa namanya katup ini namanya? Katup tricuspidalis. Apa namanya? Katup tricuspidalis ya, dia akan masuk. Ya, sampai kemana ini ruangan ini namanya? Ventricle. Ini ruangannya namanya apa? Ventricle. Apa ventricle apa? Kanan. Hah? Kanan. Ventricle kanan ya. Dari ventricle kanan, darah kotor tersebut juga masih akan dialirkan melalui ini namanya adalah arteri pulmonal. Arteri pulmonal. Arteri pulmonal itu berarti dia akan dialirkan ke kemana? Pulmonal itu apa artinya? Pulmo apa artinya? Paru-paru. Yang dia akan dialirkan di paru-paru. Ya, jadi dia akan masuk lewat arteri pulmonal. Ya, arteri pulmonal darah ya. Jadi darah kotor, saya ulang, dari seluruh tubuh masuk lewat vena cava superior menuju atrium kanan. Ya, kemudian melewati katup tricuspidalis akan dialirkan ke ventricle kanan. Kemudian darah akan dialirkan lagi lewat arteri pulmonal ke paru-paru. Fungsinya apa sih dialirkan di paru-paru? Untuk menukar CO2. Ya, darah kotor itu kan banyak mengandung CO2. Jadi kan darahnya kotor kan. Ya, untuk menukar CO2 dengan O2 atau oksigen.
Jadi untuk menukar antara CO2 dengan oksigen sehingga darah yang tadinya kotor menjadi bersih. Maksudnya kotor itu banyak mengandung CO2, setelah dia dimasukkan ke pulmo atau paru-paru, maka dia akan kaya oksigen, akan banyak mengandung oksigen. Paham dari sini ya? Paham nggak? Paham, Pak. Maka darah yang tadinya kotor menjadi Bersih. bersih karena CO2 sudah ditukar dengan oksigen. Nah, jadi darahnya bersih. Darah bersih dari paru-paru atau pulmo selanjutnya akan dipompa menuju ke apa ini namanya sini? Apa ini tadi? Atrium Ruang apa kiri. namanya sini? Atrium kiri. Ya, atrium kiri akan dipompa ke atrium kiri lewat sini. Ini namanya apa sini? Ini namanya adalah vena pulmonal. Vena pulmonal. Nah, di sini adalah arteri pulmonal. Arteri pulmonal itu tempat masuknya darah. Vena pulmonal tempat keluarnya darah bersih. Nah, jadi darah bersih dari paru-paru yang sudah ditukar tadi dengan oksigen akan dialirkan masuk ke atrium kiri atau serambi kiri lewat yang namanya vena pulmonal. Darah bersih yang sudah mengandung banyak oksigen pada vena pulmonal selanjutnya akan dialirkan melewati katup bernama katup bicuspidalis. Ya. Katup bicuspidalis menuju mana ruangan ini? Apa namanya ruangan ini? Ventricle kiri. Ventricle kiri. Saya paling nggak suka ya kayak gini tuh. Saya paling nggak suka kayak gini kalau saya lagi menjelaskan banyak yang masuk kayak gini karena nggak disiplin gitu loh. Mengganggu banget. Udah dibilang kuliah awal. Padahal saya masuknya udah terlambat. Tadi telat buka kelasnya masih pada terlambat juga. Disiplin sedikit itu loh. Soalnya kalau nggak disiplin ganggu. Saya waktu jelasin kayak gini masuk kan harus balik lagi ke depan mau ACC gitu loh. Ya, darah bersih tadi masuk lewat vena pulmonal ya ke atrium kiri ya, ke atrium kiri. Kemudian kan masuk lagi. Gak usah di ACC. Besok lagi kalau tidak ada yang tidak on time ya, tidak saya ACC untuk masuk ya. Karena mengganggu, terus terang mengganggu kelas saya. Saya lagi menjelaskan seperti ini masuk. Menjelaskan masuk. Udah angkatan tua ngulang telat lagi ya kan. Ya, jadi darah ya dari darah bersih tadi sudah ditukar CO2 sama O2 di paru-paru akan dialirkan ya menuju atrium kiri. Dari atrium kiri dia akan dialirkan lewat katup bernama bicuspidalis menuju ventricle kiri. Nah, di ventricle kiri inilah dia akan dipompa ya. Ya, dia akan dipompa kemana? Dari ventricle kiri dipompa kemana? Dipompa kemana dari ventricle kiri? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Nah, pada pasien yang mengalami gagal jantung ya, pada pasien yang mengalami gagal jantung itu yang bermasalah adalah ventricle kiri nih biasanya. Jadi harusnya orang normal itu memiliki ejeksi fraksi, saya singkat dengan EF ya. EF-nya ejeksi fraksi itu harusnya 100% misalnya. Ejeksi fraksi itu apa sih? Ejeksi fraksi adalah kemampuan ventricle kiri memompa darah yang ada di ventricle kiri ini ke seluruh tubuh. Darah yang ada di ventricle kiri ini ke seluruh tubuh. Sehingga 100% ya harusnya normalnya semuanya bisa dipompa ke seluruh tubuh. Semuanya bisa dipompa ke seluruh tubuh. Berarti kalau pada pasien dengan fungsi jantung normal, semua darah yang ada di ventricle kiri bisa dipompa nggak ke seluruh tubuh? Bisa nggak dipompa ke seluruh tubuh? Bisa, Pak. Hah? Bisa, kalau di non kan ejeksi fraksinya 100%. Bisa. Kalau ejeksi fraksinya 100%, berarti kemampuan ventricle kiri memompa darah itu 100%. Berarti
darah yang ada di ventricle kiri semuanya bisa dipompa nggak ke seluruh tubuh? Bisa, Pak. Siapa? Nah, sedangkan kalau pada pasien dengan gagal jantung, pasien dengan gagal jantung, pasien dengan gagal jantung, pasien dengan gagal jantung itu ejeksi fraksinya turun. Dia sudah tidak 100% lagi ejeksi fraksinya, mungkin tinggal 40%, ya, atau 50%. Kita anggaplah 50% ya ejeksi fraksinya. Berarti kalau ejeksi fraksi atau kemampuan ventrikel kiri memompa darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh tinggal 50%. Ya, tinggal 50%. Tinggal 50%. Berarti apakah semua darah di ventrikel kiri bisa dipompa ke seluruh tubuh pada pasien gagal jantung? Tidak bisa, Pak. Tidak. Berapa persen yang bisa dipompa dan berapa persen yang tersisa berarti? Pompa. Berapa persen yang bisa dipompa, berapa persen yang tersisa kalau ejeksi fraksinya 50%? Yang bisa dipompa 50, yang tersisa 50, Pak. Ya, berarti ada sisa volume darah 50 ya persen yang mengendap ya atau ada tersisa tertinggal pada ventricle kiri. Kenapa? Karena otot-otot pada ventricle kiri sudah lemah dan kemampuan memompa darah dari ventricle kiri ke seluruh tubuh sudah lemah. Ya, sehingga yang mampu dipompa hanya 50%, berarti ada sisa di sini 50%. Tadi ventricle kiri dapat aliran darah dari mana? Ventricle kiri dapat aliran darah dari mana tadi? Dari atrium kiri. Dari atrium kiri. Berarti kalau tadi ventricle kiri memompanya hanya 50%, kan di ventricle kiri masih ada sisa darah 50% kan? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti darah dari atrium kiri bisa mengalir semuanya nggak ke ventricle kiri? Sambil dibayangkan ya. Darah dari atrium kiri bisa nggak ngalir semuanya ke ventricle kiri? Kan di ventricle kiri ini berarti masih ada sisa ya. Tidak semua darahnya bisa dipompa keluar nih, berarti di sini kan ada sisa. Kalau di sini ada sisa, darah dari sini bisa nggak semua dipindahkan ke bawah? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena Kayak pengendapan gitu nggak sih, Pak? ya, Kayak sisa. karena di sini ada sisa air kan, di sini ada sisa cairan kan, ada sisa darah kan di sini kan. Ya, yang harus kalau pada orang normal sih bisa karena 100% kan dibuang keluar, dipompa. Ya, kalau 100% dipompa keluar kan berarti ruangan ini kosong. Kalau ruangan ini kosong berarti kan dari atrium kiri semuanya bisa mengalir ke bawah. Tapi pada pasien dengan gagal jantung, kan tadi ejeksi fraksinya tinggal 50%, berarti yang dipompa 50%, sisa 50% di sini. Berarti darah dari atrium kiri bisa nggak pindah ke sini semua, ke ventricle kiri? Bisa nggak? Tidak. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena di sini masih ada sisa darah. Akibatnya di atrium kiri tidak semua darah bisa dipindahkan ke sini ya. Di sini akibatnya di atrium kiri juga masih ada sisa darah. Kalau tadi atrium kiri dapat aliran darah dari mana? Atrium kiri dapat aliran darah dari mana? Paru-paru. Ya, dari paru-paru. Berarti logikanya tadi di atrium kiri kan ruangannya jadi nggak kosong, masih ada sisa 50% darah ya. Karena apa? Karena yang berpindah ke ventricle kiri hanya bisa 50%. Berarti di sini tinggal ada sisa 50% kan, masih ada sisa 50%. Berarti darah dari paru-paru bisa nggak dipindah semuanya ke atrium kiri? Tidak bisa. Enggak bisa, Pak. Tidak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya cairan, ada penumpukan cairan di paru-paru. Nah, sisa cairan di paru-paru menumpuk ya. Kenapa? Karena ya ini ada penumpukan cairan di paru-paru. Kenapa ada penumpukan cairan di paru-paru? Kenapa? Karena Darah.
Karena Vena, karena apa? darah dari vena tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh, Pak. Karena ini loh tadi loh, karena atrium kiri kan tidak terbuang semua darahnya ke bawah. Atrium kiri kan dapat aliran darah dari paru-paru. Ya kan dapat aliran darah dari paru-paru. Kalau di sini masih ada sisa darah, kan otomatis tidak semua darah dari paru-paru bisa dipindahkan ke atrium kiri gitu loh. Sehingga darah tersebut akan menumpuk di paru-paru sehingga menghasilkan penyakit yang bernama congestive heart failure atau CHF. Di mana pasien CHF itu sesak nafas. Kenapa bisa sesak nafas? Kenapa bisa sesak nafas? Penendapan Kenapa? penumpukan Karena cairan di terjadi paru-paru. penumpukan sifat cairan di paru-paru. Ya, karena ada penumpukan cairan di paru-paru. Nah, sehingga problem utamanya kan ada cairan di paru-paru. Sehingga terapinya gimana berarti? Berarti cairan ini kan harus dibuang. Ya toh? Ya, Dikeluarkan dari tubuh. Kita pertama berarti dengan terapinya dengan menggunakan golongan diuretik. Diuretik, ya, diuretik paling kuat yang digunakan, ya, bisa menggunakan furosemid. Bisa dikombinasi dengan spironolakton. Spironolakton ini digunakan untuk sebagai juga namanya antagonis aldosteron ya. Antagonis aldosteron. Jadi pertama yang kedua antagonis aldosteron ya. Jadi pertama terapinya adalah dengan diuretik. Diuretik itu yang digunakan adalah furosemid. Yang kedua dengan antagonis aldosteron yang digunakan adalah spironolakton. Jadi gitu ya. Jadi terapinya apa pertama? Terapinya dengan apa? Hah? Diuretik. Contoh obat diuretiknya? furosemid. Furosemid. Fungsi dari furosemid apa? Mengeluarkan cairan. Dia digunakan untuk CHF untuk apa? Mengeluarkan cairan. Mengeluarkan cairan apa? Di paru-paru. CHF. Cairan yang menumpuk di mana? Di paru-paru. Ya, di paru-paru dan di jantungnya itu ya. Di paru-paru dan di jantung dibuang dengan furosemid. Diuretik itu berarti nanti cairan itu dibuang lewat apa? Diuretik berarti nanti cairannya dibuang lewat apa? Urin, Pak. Dibuang lewat urin ya, betul ya. Jadi nanti dengan furosemid ini maka cairan yang menumpuk ya baik di jantung dan di paru-parunya yang menyebabkan sesak pada pasien itu yang menyebabkan sesak pada pasien akan kita buang lewat urin. Yang kedua adalah golongan apa? Terapinya diberikan apa? Golongan aldosteron, obatnya spironolakton. Antagonis aldosteron. Obatnya apa namanya? Spironolakton. Spironolakton. Ingat baik-baik kemarin waktu kita belajar masalah S inhibitor ARB itu ada istilah aldosteron. Apa itu aldosteron? Coba diingat-ingat, aldosteron itu apa? Kita sudah pernah belajar kan ya? Yang terkait dengan S inhibitor ARB sudah belum ya? Sudah itu. Sudah kan? Udah, Pak. Nah, ada istilah aldosteron itu apa tuh? Kalau aldosteron tinggi maka menyebabkan dua manifestasi kan? Apa manifestasinya? Ayo buka ceritanya.
aldosteron tinggi, maka akan ada dua manifestasi, yaitu volume darah meningkat, ya, terjadi retensi natrium dan air, dan terjadi vasokonstriksi. Ya toh? Kalian bisa Iya. bayangkan, ya betul kan? Nah, kalian bisa bayangkan gini, tadi ventrikel kirinya kemampuan memompa darahnya sudah lemah. Dia nggak bisa 100% memompa darah. Ya, akibatnya darahnya banyak yang tersisa dan termasuk tersisa di paru-paru. Kalau aldosteronnya tinggi, ya, apa yang terjadi tadi? Kalau aldosteronnya tinggi, Peningkatan volume darah dan terjadi volume darah tinggi, vasokonstriksi, dan akibatnya tekanan darah tinggi dan volume tinggi masuk ke jantung. Apa yang bisa kalian bayangkan kalau pasien gagal jantung, dia memompa darah, volume darah yang normal saja sudah kepayahan, sehingga karena ejeksi fraksinya sudah berkurang, sehingga terjadi pengendapan darah, ya, cairan di jantung dan paru-parunya. Aldosteronnya tinggi, maka dia akan dapat limpahan darah dengan volume yang banyak, dengan tekanan yang tinggi. Maka gimana kira-kira jantungnya? Semakin berat nggak kerjanya jantung itu? Kira-kira? Berat, Pak. Ya, dia akan semakin berat kerjanya, ya. Akan semakin kepayahan, ya. Itulah. Jadi kalau aldosteron tinggi, ya, aldosteron tinggi, maka N-diastolic volumenya tinggi. Ya, disebut dengan N-diastolic volume. N-diastolic volumenya tinggi. N-diastolic volume. N-diastolic volume itu di sini nih. Jadi kalau volume aldosteronnya tinggi, tadi volume darah naik, ya, vasokonstriksi tekanannya tinggi, maka darah yang ada di ventrikel kiri semakin banyak. Kan volumenya tinggi tadi karena aldosteron tinggi. Kalau volume darah di ventrikel kiri semakin banyak, sementara dia gagal jantung, ejeksi fraksinya kecil, maka akan kepayahan jantungnya. Dalam memompa darah akan semakin payah, ya kan? Gagal jantungnya akan semakin berat, ya, dan pasien akan semakin sesak. Sehingga kita perlu berikan yang namanya antagonis. Antagonis itu apa berarti? Antagonis itu apa? Jahat. Antagonis artinya kalau nggak ada yang bisa jawab, nggak sih, bubarkan kelas ini. Sudah semester berapa antagonis nggak tahu. Dan saya ajarkan bolak-balik di farmakologi. Antagonis berarti obat yang kerjanya Memblok sistem renin yang kan ada agonis, ada antagonis. Antagonis itu gimana berarti? sistem darah yang merusak, Pak. Kok merusak sih? Antagonis. Kalau agonis itu gimana? Kalau antagonis gimana? Pasti jawab. Yasti, ada Yasti di sini? Ada, Pak. Antagonis itu gimana? Obat itu kan ada agonis, ada antagonis. Kalau agonis gimana, antagonis gimana? Gimana tuh ini? Gimana tuh kalian Nur Hasanah? Jawab Nur Hasanah. Antagonis bekerja berlawanan. Nah, gitu. Antagonis itu melawan, berlawanan. Berarti kalau antagonis aldosteron, berarti artinya apa?
berlawanan dengan kerja aldosteron. Ya, melawan kerja dari aldosteron itu gampang loh. Ingat-ingat peran antagonis itu jahat, agonis berarti baik. Berarti kalau antagonis aldosteron berarti dia bekerja dengan cara melawan aldosteron. Tadi kalau aldosteronnya tinggi apa yang terjadi? Volume darah meningkat dan terjadi vasokonstriksi. Nah, berarti kalau antagonis aldosteron apa yang terjadi? Kebalikannya. Volume darah menurun dan terjadi vasodilatasi. Ya, jadi volume darah yang masuk jadi turun, terjadi vasodilatasi, berarti tekanannya tidak tinggi. Jadi kalau volume darah yang masuk ke jantung turun dengan tekanan yang rendah, maka beban jantungnya gimana? Maka beban jantungnya gimana? Bebannya turun lah. Tuh, tinggal berpikir terbalik loh. Kalau aldosteronnya tinggi, volume darahnya tinggi, tekanannya tinggi yang masuk ke jantung, beban jantungnya jadi tinggi, jantungnya kepayahan. Kalau diberikan antagonis aldosteron, berarti aldosteronnya dilawan, volume darahnya jadi rendah, tekanan yang masuk ke jantung rendah, maka beban jantung menurun, berkurang. Berarti efeknya bagus nggak untuk orang gagal jantung kalau pakai antagonis aldosteron? Bagus. Itu ya, obat saja adalah antagonis aldosteron. Nah, obat ketiga adalah digunakan untuk ya. Jadi obat ketiga antagonis aldosteron ini bisa menggunakan spironolakton, bisa juga ditambahkan S inhibitor atau ARB. S inhibitor atau ARB itu sama fungsinya dengan antagonis aldosteron ya. ACEI ya, bisa dengan ACEI dan ARB. Kan ACEI sama ARB kan menurunkan aldosteron kerjanya toh. Kalau aldosteron berkurang ya tadi ya, alih volume darah ke jantung berkurang, tekanannya berkurang, maka beban jantung rendah. S inhibitor ARB itu juga bisa digunakan untuk antagonis aldosteron ya. Jadi bisa dengan spironolakton atau S inhibitor atau ARB. Ketiga, ini tiga ya. Keempat, kita berikan inotropik positif. Inotropik positif. Ya. Inotropik positif berarti obat-obat jantung yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan jantung. Ya, inotropik positif ya namanya. Inotropik positif itu adalah obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan kontraksi dari otot jantung. Tadi orang gagal jantung itu yang rusak pada bagian mana? Atau yang error pada bagian mana tadi? Ada? Bagian mana? Ventricle. Ventricle yang mana? Yang Kiri. Ya, ventricle kiri kekuatan memompanya rendah. Sehingga ejeksi fraksinya rendah, sehingga darahnya banyak yang tidak sempurna dipompa. Nah, berarti kalau diberikan inotropik positif, tadi inotropik positif adalah obat yang digunakan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Berarti tadi masalahnya orang gagal jantung kan kemampuan kekuatan ventricle kiri dalam memompanya rendah kekuatannya. Nah, kekuatan ventricle kiri yang sudah berkurang itu bisa dibantu dengan obat bernama inotropik positif supaya ventricle kirinya kuat lagi dalam memompa darah ke seluruh tubuh sehingga ejeksi fraksinya bisa meningkat. Nah, obat itu dinamakan digoxin. Ya, jadi digoxin adalah dia inotropik positif ya, di mana dia akan meningkatkan kontraksi dari otot-otot jantung. Sehingga dia akan meningkatkan kerja dari si ventricle kiri dan meningkatkan si ejeksi fraksinya. Paham ini? Obat-obat yang bisa digunakan? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Oke, sementara sampai sini dulu ya untuk hari ini terkait dengan CHF. Siapa yang tidak masuk, pasti tolong dilihat siapa yang tidak masuk.